Pak Prabowo ini apes gitu aja kesimpulan saya. Apesnya dari segi apa, Buya? Ya sebenarnya masalah ini sudah terjadi dari dulu. Yang dikeluhkan oleh masyarakat kan adalah birokrasi kita penuh dengan KKN. Ya kan? Korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu penyakit itu sudah luar biasa, tidak hanya sekarang, sejak dari dulu. Bahkan Profesor Mahfud MD mencoba membuat perbandingan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Apa beda Orde Baru dengan Orde Reformasi? Kata beliau, ya kalau di zaman Orde Baru korupsi itu hanya ada di lembaga legislatif, di lembaga eksekutif. Sementara di era reformasi sudah menjalar ke lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi reformasi ini sudah membawa malapetaka menurut saya ya. Karena di era reformasi inilah yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme berkembang biak. Gitu. Dan begitu terjadi pergantian rejim dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, ya tiba-tiba ya meletus kayak gini. Sebenarnya intinya yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah hentikan KKN gitu ya. Hentikan korupsi, kolusi, nepotisme. Melihat bagaimana respon pemerintah soal presiden misalnya meng-highlight soal kita sebut saja ada kenaikan pangkat untuk polisi yang terluka begitu ketika menjenguk di RS Polri. Menurut Anda itu sudah tepat belum sih untuk mengobati luka demokrasi kita begitu? Ya kalau menurut saya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang ya. Ada saja tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah yang jangka pendek bagus, tapi jangka menengah, jangka panjang tidak menyelesaikan masalah. Ya. Oleh karena itu saya terus terang saja melihat yang sangat penting sekarang dirumuskan adalah kira-kira apa sih tuntutan dari masyarakat ini. Mereka minta supaya KKN dihentikan. Yang kedua supaya hukum ditegakkan, ya kan gitu ya. Supaya tadi yang dibilang Mbak Utami tadi kesenjangan sosial ekonomi supaya diatasi gitu kan. Dalam bidang ekonomi misalkan ya pencari kerja luar biasa, PHK juga luar biasa. Saya sangat terkejut sekali ketika Pak Yusuf Kala menyatakan perusahaan beliau memerlukan 20 insinyur. Yang melamar 23.000, coba bayang itu ya. Itu apa itu? Berarti sudah ada masalah dalam dunia perekonomian kita dan dalam dunia pendidikan kita ya. Berarti antara dunia pendidikan kita dengan dunia apa kita, dunia usaha kita tidak nyambung, tidak ada link and match itu. Ya oleh karena itu bagi saya terpikir ya ini harus diselesaikan secara bersama-sama ya. Oleh karena itu menurut saya ya semua kita harus berbuat do the best. DPR harus berbuat do the best, polisi harus berbuat do the best, kemudian pemerintah juga harus berbuat do the best, kemudian masyarakat juga harus berbuat do the best. Gitu. Kita harus giring semua elemen bangsa ini supaya berbuat do the best. Oleh karena itu diperlukan sistem. Bersama-sama memperbaiki bersama-sama secara kesadaran diri begitu ya Bu ya. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh pemerintah saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh polisi saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh DPR saja. Bangsa ini tidak bisa diurus oleh rakyat saya. Rakyat perlu pemerintah, rakyat perlu DPR, rakyat perlu polisi. Oleh karena itu semua elemen bangsa ini harus bekerja sama dalam membangun negeri supaya negeri ini bisa menjadi negeri yang sesuai dengan kita harapkan dan idam-idamkan. Jadi maju, tapi juga tidak hanya sekedar maju, biar keadilan dan berakhlak.